Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Salia, NIM 24212175. Baik, hari ini saya ingin mempresentasikan tugas video saya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Imelda Huta Barat MPD selaku dosen Bahasa Indonesia saya. Baiklah, langsung kita masuk ke materi. Yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia. Kemudian pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi arbiter atau manasuka yang dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, atau mengidentifikasi diri. Menurut Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian ada hakikat bahasa. Yang pertama adalah bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Yang kedua, bahasa adalah ujaran. Yang ketiga, setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Baiklah, kemudian materi yang kedua tentang sifat dan fungsi bahasa. Kemudian sifat-sifat bahasa. Bahasa itu bersifat indah, bersifat manusiawi, bersifat produktif, bersifat dinamis, bersifat variatif, bersifat konvensional, dan bersifat arbiter. Kemudian fungsi bahasa. Fungsi bahasa pada dasarnya lebih dari sekadar alat untuk menyampaikan informasi atau mengutarakan pikiran, perasaan, atau gagasan karena bahasa mempunyai fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, tujuan praktis untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, tujuan artistik untuk mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia. Yang ketiga, sebagai kunci mempelajari pengetahuan lain di luar pengetahuan kebahasaan. Dan yang terakhir, untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia selama kebudayaan dan adat istiadat serta pembangunan bahasa itu sendiri. Kemudian materi yang ketiga adalah kedudukan dan fungsi bahasa. Materi yang ketiga adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia, yang pertama lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang jati diri atau identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu, dan yang terakhir alat penghubungan antar daerah dan antar budaya. Materi yang keempat adalah konsep bahasa Indonesia baku dan ejaan. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan sebagai atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Contoh pada bunyi Undang-Undang Dasar. Sedangkan ejaan adalah perangkat aturan atau kaidah perlembangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisan dalam suatu bahasa. Kemudian yang kelima, materi tentang kaidah penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang kedua ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam makin larut, pekerjaan belum selesai juga. Kemudian ada tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Kemudian ada tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pengganti baris. Misalnya, di samping cara-cara lama itu ada juga cara yang baru. Kemudian ada tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai di perjuangan
diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Kemudian materi yang keenam tentang konsep bahasa baku dan ejaan. Bahasa baku. Halim mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian masyarakat. Dipakai seperti ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Kemudian ejaan. Ejaan ialah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran melalui huruf, menetapkan tanda-tanda baca mengenai kata, dan bagaimana menggabungkan kata. Jadi, bagaimana menuliskan bahasa lisan dengan aturan-aturan tersebut, itulah yang berhubungan dengan ejaan. Dari segi bahasa, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi bahasa atau kata kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf dan tanda baca. Kemudian materi yang ketujuh adalah kaidah penggunaan huruf. Penggunaan huruf kapital secara umum mengikuti tata cara berikut. Huruf besar digunakan pada huruf pertama pada kalimat. Contoh, saya pergi dari kampung baru seminggu yang lalu. Penggunaan bahasa Indonesia haruslah dibiasakan sejak dini pada anak-anak. Pameran bunga akan digelar pada tahun depan. Yang kedua, huruf kapital dipakai pada huruf pertama gelar keturunan, agama yang mengikuti nama orang. Apabila gelar tersebut tidak diikuti nama dan tidak berada di awal kalimat, penulisannya akan diawali dengan huruf kecil. Contoh sebagai berikut: Sultan Hasanuddin, Kiai Dainuri, Pendeta Bambang, dan lain sebagainya. Dan kemudian materi yang ke-8 adalah tentang teks dan balasan baku. Teks bahasa baku. Teks merupakan kumpulan kata atau kalimat yang memiliki struktur kata bahasa tertentu yang disusun secara lisan atau tulisan. Teks memiliki beberapa fungsi, yaitu menyampaikan informasi, menjelaskan sesuatu, dan mengungkapkan makna. Kemudian bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang terdidik dan menjadi tolak ukur penggunaan bahasa yang benar. Kemudian materi yang ke-9 adalah tentang karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan kajian atas sebuah masalah yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Karya ilmiah yang tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik. Kemudian materi yang ke-10 tentang jenis dan cara membuat karya ilmiah. Ada beberapa jenis karya ilmiah. Contohnya seperti makalah, paper, book report, laporan studi, artikel, dan tugas akhir. Kemudian cara membuat karya ilmiah. Adapun cara membuat karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan, pengumpulan informasi, pelaksanaan draft, dan penulisan draft. Kemudian revisi, penyuntingan, publikasi, dan evaluasi. Dan materi yang terakhir adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah, laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim yang memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Baik, presentasi hari ini saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.